Saudara-saudara rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita belajar berusaha untuk menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah. Walaupun mungkin sangat sulit sekali untuk menjadi sempurna, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah usahanya. Saya sendiri terus terang aja kalau ngurus cah nom untuk ngaji itu masya Allah. Ya kalau wong tua ngaji itu biasa. Terus kalau mau cepat karo lemah. Tapi nek cah nom kok ngaji itu luar biasa. Jauh kalah karo wong. Memang tema besarnya apa yang tadi disampaikan. Jadi bagaimana cara kita hidup. Tapi kebanyakan juga orang kiranya hidup juga gampang-gampang saja. Ya memang gampang kalau tahu ilmunya. Makanya pada malam hari ini saya mencoba untuk menyampaikan tentang pentingnya ngaji ya. Bahasa Jawanya pentingnya ngaji. Kenapa kita harus ngaji? Ya memang semua harus. Ngaji itu kan intinya kan kita mau cari ilmu. Dan semua itu memang harus pakai ilmu. Ya kan? Kok jangankan kita mau menuju ke akhirat. Akhiratnya yang kita tuju kemana? Ya jannah kan? Ya, jangankan kita mau menuju ke akhirat, urusan dunia saja yang memanah itu ada ilmunya. Orang macul itu ada ilmunya. Goreng tempe itu ada ilmunya. Coba kalau nggak pakai ilmu, jangan tuku tempe nggak ngerti ilmunya bicara goreng. Ya? Orang ngerti kuplak gitu kan. Terus nggak enak, nggak seperti apa yang diharapkan. Itulah pentingnya kita ngaji. Nah ini mungkin saya ingin memotivasi dari sisi itu dulu. Karena nanti pada ujungnya kita akan sampaikan beberapa materi-materi penting bagaimana kita bisa memahami jalan hidup kita ini yang telah diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mencontohkan dengan segala kesederhanaannya dalam hidupnya, kemudian mencapai sebuah kebahagiaan. Tapi faktanya orang yang mengaku mengikut pun bahagia tidak, tentram juga enggak. Lalu kenapa? Berarti kan ada yang salah. Ya kan? Lah kita bisa ngoreksi kesalahan itu. Caranya ngoreksi dengan apa? Ya ngaji. Nanti kita akan ketemu kesalahan saya di sini, kesalahan saya di sini, yang diperbaiki di sini itu ya dari ngaji. Saya pengen nikah, tapi kenapa kok nggak bahagia gitu? Nggak sakinah mawaddah warahmah, pasti ada kesalahan. Kesalahan di mana? Kalau nggak ngaji nggak ketemu. Sampai kapanpun itu, menurut pengalaman. Makanya hampir rata-rata ya bagi beberapa orang yang kena kasus gitu dalam kasus rumah tangga itu ya, ributnya suami istri dan seterusnya itu yang di ujung tanduk hampir cerai itu jadi nggak cerai itu karena mau ngaji. Ya, jadi ini pentingnya di situ. Jadi kan nanti pilih istri gimana? Yo ngaji, nggak ngaji mesti sembarangan. Orang berwedok mau sikat. Ada kok nggak berwedok sikat ya? Kan gitu. Sapi wedok sikat. Sikat jadi sikat. Wah ini kan jadi masalah. Ya. Kenapa? Jawab Allah Rasulullah SAW itu mengindikasikan ini sebagai mukadimah dunia. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ilmu itu. Ya, Dibdul Jahli ya. Jadi ilmu itu lawannya bodoh ya, itu secara bahasa. Jadi orang kalau misalnya mau masak nggak pakai ilmu, berarti dia masaknya dengan dasar ketidaktahuan. Namanya bodoh itu kan nggak ngerti. Untuk itu jawabanullah, maka saya perlu ibaratnya memberikan sebuah motivasi bahwa ada beberapa fadilah. Kenapa sih kok kita harus ngaji itu kenapa? Kalau orang paham, masya Allah, orang paham itu masya Allah. Yang pertama adalah diangkat derajatnya. Orang berilmu itu
Yang pertama diangkat derajatnya. Beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Saya kasih contoh. Ada yang sudah punya istri? Kalau ada suaminya istri, tahu istrinya sakit, terus dibawa ke tempat Pak Dokter. Tempat Pak Dokter itu diperiksa. Pakai apa itu? Stetoskop, ya, stetoskop. Jadi kan sebagai suami marah? Marah? Enggak ada. Ini Pak Dokter loh, bukan dokter ya, dokter ya. Ini Pak Dokter loh. Alhamdulillah dokter keluarga. Kisahnya itu dibawa ke Pak Dokter itu, insya Allah tidak ada yang suaminya itu marah, nggak ada. Ya menang aja. Kenapa? Karena dia itu pakai. Coba kalau yang pegang beca. Tahu-tahu istri ini jenengan gitu. Kenapa ini? Sakit panas tuh dimain bewong beca. Itu bisa marah-marah kurang ajar. Kenapa kok waktu dokter diam? Karena dia pakai ilmu. Ini kan beda udah. Ya kan? Kenapa harus ngaji? Orang ngaji nggak ngaji itu nanti hasilnya juga beda. Hasilnya dari cara berpikirnya, paham ya? Dari cara berpikirnya, tingkah lakunya, lisannya, gitu kan? Itu harus beda. Nek sama dengan orang yang nggak ngaji, ya nggak, berarti nggak berhasil. Makanya orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji, orang berilmu dan tidak berilmu tentu berbeda. Seperti itu. Kalau orang berilmu itu, makanya Allah dalam Quran surat Mujadalah ya, ayat 11 itu kan jelas saja. Ya kan? Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa. Makanya orang-orang berilmu atau orang alim atau orang yang memiliki kafaah pada bidangnya ketika dia berbicara ya tentu diberikan sebuah apa? Derajat. Baik itu di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ini penting harus kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus ngaji? Karena orang yang datang ke pengajian atau dia memiliki ilmu itu, ini merupakan tanda di atas kebaikan. Jadi orang yang mesti baik. Wong ngaji ku insya Allah dia punya ilmu nggak ngamukan. Ono wong ngaji gak ini ngamuk. Ono. Bar ngaji malah ngamuk tambah kencang. Wah ini berarti ngaji ini nggak berhasil. Ya ada beberapa yang dia nggak paham. Harusnya apa? Kalau kita mau ngaji nyari ilmu itu berarti intinya harus ada perubahan. Ya jadi perubahan. Karena kalau ada perubahan berarti berhasil ya. Ya apakah bisa Pak diamalkan 1 jam itu disampaikan semuanya? Tidak bisa. Kapasitas orang itu ketika nangkep materi itu kadang-kadang langsung paham, ada diberikan oleh Allah. Ya kan? Langsung diberi paham karena itu rezeki. Makanya kita sejak kecil TK itu kan diajarkan itu doanya Pak. Robbi zidni, masih ingat ya? Warzuqni. Jadi orang faham itu berarti bagian daripada rezeki. Jadi kalau jenengan ngaji diberi paham itu berarti diberi rezeki oleh Allah paham. Lah kalau enggak paham-paham Pak, berarti urung rezeki ini. Kadang pahamnya ya sebulan lagi, ngajinya sekarang sebulan baru paham nih, codingnya tuh kan agak sedikit lemot karena kuotanya habis barangkali. Ya kadang juga sampai rumah juga baru paham. Di sini ketawa semua, yang satu diem nggak paham. Begitu sampai di rumah dia ketawa sendiri. Istrinya tanya, "Loh Mas, kenapa kamu ketawa?" "Wah, aku baru mudeng saiki ya. Mau cacat atau bujuk kabeh aku ora mudeng. Lagi mudenge ning omah." Ya, memang seperti itu. Ya sabar. Jenenge ngaji sabar. Ya sabar. Jadi harus terus digempur gitu itu.
otaknya digempur teng pakai ilmu. Maka apa hasilnya dia pasti baik. Makanya dalam satu hadis disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan din. Jadi pahamnya dia dalam urusan din karena Allah kasih paham. Kenapa Allah kasih paham? Karena ada keinginan paham. Kalau nggak ada keinginan nggak dikasih. Jadi kuncinya ada keinginan dari diri kita sendiri itu ada. Kenapa jenengan itu mau kesini ya? Karena ada keinginan. Keinginan untuk saya ingin merubah gitu kan. Saya ingin berubah, saya ingin hijrah. Tapi orang hijrah, ini jenengan harus paham lagi. Orang hijrah itu juga nggak mudah karena itu harus diuji. Dan pengen hijrah tenang ora itu atau hanya sekedar apa namanya euforia ya, ikut-ikutan gitu. Nanti setelah digoyang masalah sedikit langsung putur, tahu betul ya? Mundur. 1000 langkah kalau mundur. Makanya kalau nggak dibekali ilmu itu, hijrah itu kalau nggak dibekali ilmu itu gampang futurnya. Saya selalu berpesan kepada beberapa teman-teman yang memiliki semangat yang tinggi, itu saya harus wajibkan juga ngaji. Kalau enggak, begitu terbentur masalah, mundurnya 1000 langkah. Setelah itu tenggelam. Layak mutu wala. Pokoknya dia nggak ngerti nih, mati apa urip sakit. Karena udah ada awal lagi. Itu di pengalaman hampir rata-rata gitu. Ini ya. Jadi orangnya mesti baiknya orang ngaji. Ada bedanya dengan orang yang tadinya ngamuan gitu setelah ngaji nggak ngamuan. Yang nggak ngaji ya tetap ngamuk. Tetap itu. Yang tadinya pelit nggak pelit setelah ngaji. Tapi kalau yang nggak ngaji, semakin pelit. Memandang dunia, kalau sudah ngaji nih, itu biasa, santai, rileks, nggak stres, nggak pusing karena ada ilmunya. Bagaimana cara memandang dunia? Ya kan, pernah nggak ada satu kabar mungkin barangkali dari sejarah itu? Mungkin ada salah satu sahabat yang stres gara-gara ngurus dunia, ada nggak? Nggak ada. Stroke gara-gara ngurus dunia, nggak ada. Sama sekali. Kenapa ya? Karena dia memandang dunia itu seperti hina, ya, hina, memandang dunia itu hina. Nah, sementara kita mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya yang disebut juga sebagai salafus soleh, tapi ternyata dengan dunia itu kuat. Nah, ini kan berarti kan kebalik-balik orangnya, nggak paham, ya. Maka orang itu mesti baik, orang ngaji. Kemudian, jawabannya yang ketiga diantaranya faedahnya kenapa kita harus ngaji itu dimudahkan jalan menuju jannah. Orang mau ke surga itu pakainya wahil. Ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Ada nanti pada masanya itu bagaimana bisa menuju jannah dengan cepat itu ada tingkatan tertentu paham pakai ilmu. Bila mau ke Jakarta, ada yang lambat, ada yang cepat. Orang yang cepat, ya kan, dia mikir gimana cara pakai pesawat. Ya, yang lambat merangkak. Jakarta merangkak, lambat itu. Gak tahu sampai sana kapan. Ya kan gitu. Coba. Makanya apa ya? Mau ke akhirat tuh pakai ilmu. Jangan ke akhirat, ke dunia aja harus pakai ilmu. Orang mau dapat pahala, bagaimana agar pahala itu bisa kita dapatkan balasan Allah, ridhonya Allah pakai ilmu. Orang mau masuk neraka itu pakai ilmu. Jangan sembarangan sampai. Coba. Kalau misalnya ada pencuri, ya, pakainya jubah putih, terus pakai petromat, jam segini mau nyuri, pakai ilmu enggak tuh nyurinya? Itu maling goblok gitu. Nyuri itu aku ora ngajari ning ya. Jadi orang mau nyuri itu yo ngenteni sepi, ngenteni wong turu, nganggone yo topeng, hitam-hitam. Ini pakainya jubah putih, pakai petromat, jam segini coba. Ya namanya maling goblok. Orang mau korupsi biar nggak konangan itu pakai ilmu.
Ya, orang mau masuk neraka pakai ilmu. Orang keplek itu pakai ilmu itu. Orang keplek, orang apa namanya itu? Togel itu pakai ilmu itu. Oke, yang semetuan itu. Nah ini orang kemungkinannya itu ada jutaan kemungkinan dipikir nih otak itu. Wah akhirnya saking mumetnya turun di kuburan banget. Waduh. Lah saya itu kadang-kadang kumpul sama orang gitu terus malesan. Marah kedan kok. Ya tak Kalau mulai bilang lah ya durung kalau hati-hati nih kayak gitu nomor melu ngaji ada. Saya kadang-kadang nyebut ayat sama surat itu. Beli. wah aku carry mikir sih dia prinsipnya gini, aku tak ngaji deh sopo kiai ku deket sama Allah. Dia nih ucapannya wakil bener ya. Enggak ngono be. Engko dinteni ayate metune pira, suratnya metune pira dicatet. Astagfirullah. Berarti dituku. Masyaallah. Ses ngono iku nek wong apa ya? Ingat. Makanya orang menuju jannah itu ya pakai ilmu. Orang menuju neraka itu pakai ilmu. Iya kan? Orang yang ngarai pakai di bojone nganggo ilmu. Orang pinter gampang. Ya toh? Tapi kan ada yang barokah, ada yang enggak barokah. Nanti bedanya nanti di situ. Karena ilmu itu juga ada dua, ada ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Loh, apa ada Pak ilmu yang enggak bermanfaat dari ini dipelajari banyak. Dan nuwun saya kita tuh belajar ilmu apa itu dulu itu sampai ngapalnya mumet gitu. Kalau ilmu itu sebenarnya yang dipelajari itu 3 ya, baca, tulis, hitung. Ini sudah cukup tuh. Masalah baca itu baca tulis itu masalah terserah. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau Prancis, kan gitu. Tapi kan contoh sekarang saya mau tanya, jenengan lek ngapal ki mbiyen zamane sekolah lah SD atau SMP atau SMA itu perang di Ponorogo ya. Tahun berapa sampai tahun berapa muanek ngeluh. Bar kan boleh orang metu. Bar kuwi yo santai saiki ora dienggo. Padahal kalau waktu itu kita tidak menghafalkan, sekarang kita baca pun ada. Tinggal tanya Google aja. Ponorogo kapan itu perang tercepat? Ya, jadi 18.25 sampai 18.30. Jadi 5 menit aja. Itu kalau tahu kalau kan gampang. Perang tercepat. Ayo dulu ngapal lu mau ngantek judek ngantek ora iso turu. Sesuk wis ora metu jauh. Kita berdoa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyaklah ilmu-ilmu yang hari ini diajarkan tapi tidak terpakai. Itu yang menyebabkan biaya pendidikan itu mahal ya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Dalam satu riwayat disebutkan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu perjalanan dalam rangka apa? Tolak ilmu. Perjalanan itu bisa jalan kaki, bisa numpak motor, bisa numpak sepeda, bisa numpak mobil, numpak sepur gitu, numpak pesawat juga boleh. Pokoknya ada perjalanan di sini. Maka Allah akan melapangkan jalannya menuju jannah. Jadi digampangin. Oh gak tahu ngaji, gak gelem ngaji kok Pak gampang lo surga gak iso. Gitu. Jadi kalau tahu ilmunya enak. Kalau orang mau kesini gak tahu ilmunya lewatnya itu langsung. Bekoan. Saya lewat gini. Gak tahu ilmunya. Nah, ilmunya gampang. Tinggal di Sherlock. Nyampe. Nah, kalau dia nggak bisa baca peta, walaupun Sherlock, iya, lengkung-lengkung, malah kesasar-sasar. Belum lagi kalau bodohnya kelewatan situ, wah kabar. Makanya kita akan dimudahkan jalan menuju jannah. Nah ini mungkin saya sampai kali biar ada semangat ngaji loh mas. Soalnya sekali lagi mati itu
hari ini banyak yang muda pada mati. Wong tua malah mati-mati. Jadi menurut ilmu apa namanya itu demografi atau apa tentang kependudukan dia, kalau saya hubungkan dengan bahasa ilmu ekonomi akuntansi itu kan ada namanya, kalau orang jual beli itu ada namanya ini first in first out. Paham ya? Sekolah ekonomi. Aku ekonomi masalahnya. Ekonomi jurusan ngaji. Wakil boleh ini di yang di jangan mumet ya. Jadi ada first in first out itu. Kalau dia pernah kuliah semea, kalau kita beli beras, yang pertama kali kita beli, pertama kali kita keluarkan, betul enggak? Ya toh? Sehingga kan kadaluarsanya terjaga, tidak sampai kadaluarsa. Karena yang pertama beli, pertama dikeluarkan. Lah umur itu, kalau lihat dari sisi ilmu ini, kudunya yang pertama kali lahir, yang mati sih. Kan logika akalnya itu loh, bener. Nah, lu itu mau berarti kan tua kan lu nyepai umurnya, tapi faktanya nggak begitu. Faktanya hari ini jenengan lihat koran, baik itu offline, online, televisi, itu banyak pemuda itu mau cacat sih mau sampai nggak ini bisa. SMP, SMA, nggak ini bisa. Lu kok ngono Pak? Saya takut. Yang Jakarta sing tawuran kira-kira mbah-mbah. Oh percaya SMP, percaya SMA. Mesti kabarnya kan SMP 28. Apa jeneng versus atau tarung gelut. Tawur dengan SMP 13. Gitu. Ora enek panti jompo. Tawuran ning panti jompo kok gak enek, ora enek ngono. Wis sampean golek koran ning ndi ora enek. Ayo ngandel ora iki. Lah mati luka-luka sapa? Cahno. Cahno. Kakek po. Iya kan? Gelut kuwi cahno gitu. Bunuh diri. Cahno. Ora enek nang koran headline Mbah Kromo 78 tahun bunuh diri gara-gara ceweknya dilirik itu nggak enek keren gitu kan golek kok ning koran sakemenge jenggote putih ra enek kebut-kebutan ayo cano weng sopo ngawit kan Mbah Kromo 80 tahun wah pakai keren orang gila saya ngoplos ini kan cano ngoplos apa kan mentem combyang cano keren Mbah Kromo kan ngomong Mbah Kromo kan wah mentem anu di apa jeneng ngoplos karo bensin. Jadi menurut mereka itu memburu sebuah kenikmatan sementara, ya toh? Yang menurut akalnya dia nggak pakai ilmu. Untuk mendapatkan sebuah ketenangan, kebahagiaan dia itu di dunia itu nggak pakai ilmu. Dia ngertinya pokoknya kalau saya pusing masuk ke mana itu apa yang ada musiknya itu? Nah, diskotik. Udah, dikiranya selesai, udah. Di situ udah. Saya pernah punya pengalaman tuh waktu di mana itu di Bogor. Di Bogor mau ke Cianjur, saya naik angkot itu sebelah saya itu ini mukanya lecet-lecet. Saya tanya, Mas kenapa? Ini saya baru bermasalah dengan cewek saya. Anak muda kan? Gak ada orang tua lecet-lecet. Loh kok bisanya begitu? Iya karena saya bermasalah sama cewek saya, kemudian saya minum keras. Naik motor jatuh, kan tambah masalah. Dia punya masalah satu, bertambah masalah. Jadi makanya kalau kita menuju sebuah kebaikan ya, itu ya insya Allah nanti Allah akan bimbing. Walaupun sekali lagi tantangannya mesti banyak. Orang mau baik itu mesti tantangannya. Dulu zamannya mabuk gitu kan, gak sholat, orang tuanya bingung. Gimana ini Pak Ustadz, anak saya gak mau sholat sama saya berani, ya kan? Begitu sudah mulai kita deketin, kemudian taubat, mulai sholat, ngaji di masjid, ngeluh lagi, gimana nih Pak Ustadz, anak saya kok jadi rajin ke masjid, kok sekarang berjenggot.
atau cingkrang itu gila karepmu anak wae dene opo karepmu yo opo dia zamannya mabuk ngeluh barang stopet ngeluh meneh yo maksud saya biasa-biasa karepe piye sing biasa-biasa saya sedina mendem saya dina salat wes pokoknya ngadepi umat di masyarakat itu macem-macem saya paling judek ngadepi orang tua yang begini tapi pelan bisa orang tua kayak gini ini bisa tapi yang untuk sama sekali lagi ketika kita mau jalan menuju jannah itu dengan ilmu ini jangan mulai ngaji-ngaji itu ada yang orang tua nggak boleh padahal orang tua sendiri tidak bisa memberikan apa jalan keluar. Makanya kalau ada fitnah, ada semacam apa ya, kayak semacam isu gitu ya, wah kamu jangan ngaji sama dia ini teroris misalnya gitu. Misalnya itu, tanya aja sama orangnya, aku belum bisa ngaji tapi gue semula. Oh ya jangan gitu, berarti kamu setan. Kenapa? Kamu sebagai penghalang, dia nggak bisa ngasih solusi. Solusinya apa? Nah aku orang ngaji karo wong kuwi, terus kowe apa solusine gitu kan? Kan tidak diberi. Berarti penghalangnya siapa? Setan wujud manusia. Karena ada setan jin, ada setan manusia. Kalau setan jin itu masuk dalam aliran darah, kemudian menggoda dalam jantung kita ini. Ngaji enggak, kok mendung, wah ngorek mangkat kudanan, gue masuk angin, ora iso kerja. Itu pikirannya gitu, setannya gitu kan. Ini yang jelas pemuda-muda belum punya istri, udah punya istri berat lagi. Tantangannya nanti istrinya kan juga ikut campur. Didengar lagi bingung kok udan gerimis piye gitu masih bingung kayak gitu. Istrinya datang kalau mau masih aku sedang ngaji kata kamu usah. Rasa mangkat. Berarti setan jinnya berhasil mempengaruhi setan manusia. Setan jin dan manusia berkolaborasi. Collab. Untuk mempengaruhi. Featuring. Oh ya wes ngono. Pokoknya sampai sing wedok itu awas ya ngaji. Turu dapur. Rapi meneh. Penting nih kok. Rapi meneh. Wala kuwata illa billah. Jadi jawari pemula memang apa ya? Kalau kita menghadapi model-model begitu tuh, makanya setan-setan jin dan manusia itu selalu berkolaborasi. Saya lagi jalan menuju jannah itu nggak mudah. Itu mesti ada godaan-godaan begitu maksud saya. Ada kadang-kadang pekerjaan, ya kan? Makanya yang bekerja, yang bukannya tidak boleh bekerja, yang tetap bekerja tapi disesuaikan. Kalau sudah menjadi komitmen saya harus mencari ilmu, maka bagaimana caranya? Bos, saya nggak telat bos, nanti saya pulangnya juga mau telat gitu. Atau bos, saya telat bos, silahkan potong. Nah itu namanya dia punya bergening posisi. Dia punya apa namanya? Punya sebuah sesuatu yang ada satu kepentingan yang tidak bisa dilihat dengan sekedar uang. Itu kalau mau berani begitu berarti jelas itu. Itu kalau sudah masuk, oh gitu. Itu kan pakai ilmu juga. Ilmunya nanti sampai pada keyakinan bahwa Allah pasti akan mengganti kalau memang jadi mau dan seterusnya. Insya Allah tetap akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mau selalu minta. Ya minta ya Allah tunjukkan kepada kami jalan ini, beri kekuatan, nanti akan diberi kekuatan untuk ngambil sebuah kebijakan usaha-usaha itu. Jadi kan bisa ngambil potong bos itu tuh kekuatan dari Allah. Karena punya keyakinan saya keluarkan uang ini sebagai penebus saya bisa sholat, Allah akan ganti kok. Kalau Allah menghendaki dia harus dipecat dari pekerjaan itu, Allah juga akan ganti. Itu kalau sudah pada tataran ini ya, sampai pada keyakinan ini memang sudah kuat. Nah itu kan harus dilatih. Nah pentingnya ngaji ini kan ilmu dulu, nanti diamalkan pelan-pelan gitu kan. Tadi kan saya udah kasih tahu, saya kasih contoh. Nanti coba aja kalau pas menit. Orang yang ngaji sama saya itu hampir rata-rata ya, maaf ini, di mana-mana hujan nggak hujan berangkat. Yang datang berapa? 2, nggak apa-apa. 2 sih ono wong. Dan orang yang teko ya wis, ora masalah. Tapi kan soleh. Pahala kan? Nah, gitu aja. Itu butuh apa namanya? Keyakinan. Kalau saya dapat pahala kan butuh keyakinan. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah gitu
di mana-mana ya. Sampai di gunung pun, kalau saya pas ngajar di gunung, daerah gunung pegunungan, itu ya hujan berangkat. Walaupun harus pakai motor, hujanan itu biasa. Jadi nggak jadi orang Alman gitu kalau dijemput, apalagi harus mobil-mobilnya AC gitu kan. Ya kadang-kadang naiknya ya naik truk, udah biasa ngaji naik truk itu biasa. Ya, kayak itu yang apa namanya, yang bukaan itu. Nah, tidak harus kemudian udah, yang penting tidak hujanan udah. Itu diantaranya lah. Kita ini tantangan-tantangan di dalam menuju jannah yang oleh Allah akan dimudahkan itu tetap ada. Memang Allah akan mudahkan, tapi tantangannya harus kita pahami juga. Banyak sekali. Yang keempat, dinaungi para malaikat dan didoakan olehnya, oleh malaikat maksudnya. Ya, bahkan seluruh penghuni langit dan bumi. Masya Allah. Semut dan ikan di lautan ikut berdoa. Jadi ada orang yang gini, saya sudah ngaji Pak Ustaz. Gimana? Di YouTube. Gak mau halakoh maksudnya. Cukup di YouTube atau baca buku saja. Loh. Orang mau menuju akhirat yang dalam tanda kutip goib itu ya harus ada yang bimbing. Sekarang logikanya gini, dokter sudah ada bukunya ya, nggak pakai dosen bisa. Itu yang jelas nyata gitu aja butuh dosen untuk menerangkan isi bukunya, untuk menjelaskan isi bukunya. Lah ini Masya Allah, amanu bil ghaibi ini kan ada yang bimbing. Beriman kepada yang ghaib ya, kepada Allah, kepada surga, neraka, dosa, pahala. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW ya, bersabda, innal malaikata la tadau ajnihatahu li talibil ilmi ridon bima yutlaq. Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu disebabkan, jadi ada naungan ini disebabkan, sebabnya ridho apa yang dia cari, ridho dengan apa yang dicari. Lah yang dicari apa? Ada bisa jawab? Ilmu. Oke. Sekarang saya kasih contoh. Kita ini akan mendapatkan naungan malaikat. Bahkan malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu. Sebab orang yang dinaungi tadi ridho dengan ilmu yang dia cari. Kalau saya pahami begini, misal contohnya, ada orang ini nggak pernah sholat, tahu-tahu ada pengajian masjid, dia duduk di situ. Kiainya atau ustadznya dia membahas tentang wajibnya sholat, perintah sholat, akimis sholat, misalnya tegakkan sholat. Barang siapa yang tidak sholat, terangkan semuanya. Dan kemudian kan tersinggung kan, ngajar, iya, gitu kan? Nah, itu tidak termasuk, karena dia tidak ridho. Tapi kalau dia mendengarkan itu kemudian, masya Allah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, gitu kan? Ternyata selama ini saya salah. Lalu kemudian dia berusaha untuk apa? Berubah. Nah ini baru dia termasuk orang yang dinaungi, karena dia ridho dengan apa yang dia cari. Kalau gak ridho, gak bisa. Ini memang apa ya, banyak sekali kan orang-orang ngaji kok yang ngomongin bin, maksudnya orang pengajian, kamu itu ada yang model gitu. Nek bahasa saya mas ya, dulu waktu saya dalam posisi seperti jenengan masih nyari ilmu gitu, itu tak cari kajian-kajian yang banyak nyindir saya malah. Ya dianya nggak ada maksud, Ustaz itu nggak ada maksud nyindir. Karena ilmu itu kalau sudah dibahas, kalau Allah mau kasih rizki, ya kan, mesti dipaske. Misal saya butuh bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan anak atau istri misalnya, tahu-tahu Ustaznya bahas bab itu kan kehendak Allah. Allah tidak beri ilmu kepada saya dengan cara begitu. Cara negurnya seperti itu.
Makanya disebutkan di Quran surat Al-Anfal ya, nomor 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika tersentuh ya, disebut nama Allah, maka dia akan bergetar. Bahasa saya memahami ya, oh iya, menyadari kesalahan itu berarti kan menyadari, Masya Allah, ternyata saya salah selama ini. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, nanti tambah iman, tambah yakin. Dan hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri. Itu tandanya orang beriman itu seperti itu. Orang tersinggung, pakai ayat tenang. Minggu-minggu, soalnya orang mengaji yang merasa. Harusnya tidak begitu, harusnya dia introspeksi. Karena kiainya itu atau ustadznya itu sudah berlindung ketika baca iftitah itu ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa, wa min sayyiati a'mal, dan dari kejahatan amal, itu sudah berlindung. Jadi maaf ya, kalau misalnya nih pemateri atau pembicara atau ustadz atau kiai atau siapa itu kalau sudah mulai ada maksud gitu, maksudnya apa? Wah ini gue lihat ngajinya ramai, aku tak nyaman lurah, misalnya gitu. Bocah cai kita pemilihan bola, itu sudah sayitan, sudah keburukan jiwa, sudah nilainya tidak ada ya. Kenapa ya? Nanti kalau yang datang itu sedikit, marah. Mana nih yang lain? Masa yang datang cuma 5 orang? Gitu. Kenapa? Karena orientasi maksud jahatnya tadi, agar dia bisa milih saya jadi lurah, itu nggak ada. Tujuannya nggak ada, sudah. Itu nanti di pembahasan ikhlas ya, insya Allah. Kalau sudah masuk di pembahasan ikhlas, nanti kita akan sampaikan. Makanya ya hanya yang ridho saja kepada yang dia cari ilmu, inilah yang termasuk yang dinaungi. Masya Allah, makanya kalau kita sudah ridho berarti sudah siap-siap gitu. Berarti kalau saya pernah dulu ngisi kajian itu jadi gini kasusnya, cerita. Waktu itu awal-awal saya di mana ya, masuk Toleri lah, tahun sekitar 99 ya, 2000 masuk Mindar Mandir, karena tinggalnya masih di Kali. Itu ada seorang ayah gitu, dia mengeluh tentang anaknya. Pak Ustadz, katanya Islam itu solusi. Nah, terus kemudian dia bilang, apakah ada solusinya buat anak saya? Kenapa Pak? Anak saya tuh suka minuman keras, bahkan dia suka ninggalkan sholat. Sekarang tatonya sudah penuh. Karena dia dulu tato sedikit di sini, saya bilang apa itu? Anaknya nggak ngomong apa-apa, malah dikebai sisan. Jadi ditakoni apa itu, ditanya gitu jengkel, langsung dikebai sisan seawal ya. Tato doang. Akhirnya saya punya solusi, apa? Adakan kajian di rumah itu dengan, tapi yang dipanggil adalah teman-temannya. Jangan temannya sampai, hanya temannya sampai dan belum ngani. Tapi temannya dia kan enggak, termasuk orang supir-supir, supir truk. Waktu itu tahun-tahun segitulah, tahun 2001, 2003, saya masih ingat. Terus saya bilang gini, nanti saya nginep di tempat jenengan, saya tidur di situ, malam saya bangun. Jam 3 saya bangunkan, sholat berdua saya sama dia tuh. Yuk masuk sholat. Nah setelah itu, setelah sholat, perubahannya banyak sekali. Masya Allah, anaknya perubahannya banyak. Ya orang tuanya jadi senang lah. Tapi waktu kajian memang berat dia menerima materi-materi yang kita sampaikan, ya tentang hukuman minuman keras kan gitu. Kadang-kadang saya dulu pernah ada acara kita jalan-jalan ke mana itu, ke Dieng. Jadi teman-teman ngaji itu yang anak-anak ini tadi itu
tuh jalannya di bawah, jalan yang nanti jemput. Itu artinya apa saudara? Untuk mendapatkan seseorang itu ridho itu terhadap ilmunya, kadang menggunakan cara-cara seperti itu. Awalnya memang nggak bisa itu. Dia menerima kenyataan harus mendapatkan materi yang bertentangan dengan keinginannya dia kan. Wah, aku pengen ngombe kok pengen malah ngelarang gitu. Padahal yang ngelarang bukan saya, ngelarang Allah. Tapi apa yang terjadi, masya Allah, Allah SWT berikan kemudahan. Ya. Kemudian selanjutnya dalam satu riwayat yang lain, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi sampai semut dan ikan mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi siapapun orang yang mengajarkan kebaikan gitu, entah itu suami ke istri, istri ke anak, orang tua ke anak, anak ke orang tua kan bisa juga. Gitu. Maka oleh Allah SWT, malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut dan ikan ikut mendoakan kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan ya begitu caranya. Di antara. Baik. Kemudian yang kelima, orang yang mencari ilmu itu berada di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Jadi orang yang mencari ilmu itu berada di jalan Allah. Makanya kalau ada orang sekolah kemudian mencari ilmu, ilmunya manfaat loh ya bagi dunia dan akhirat itu, terutama bagi akhiratnya, itu insya Allah berada di jalan Allah. Tapi bagi orang tua yang paham ketika anaknya itu pondok pesantren, kemudian di sana ada kegiatan pondokan, kesantrian, sudah meninggal, itu kalau dia paham atau mengingat hadis tadi, insya Allah termasuk dalam kebaikan, meninggalnya husnul khotimah, insya Allah. Tapi kan kadang orang tua malah nggak terima, gugat, ya, gugat lembaganya gitu kan. Berarti ya nggak ngerti. Gitu. Nah ini kan butuh ilmu, butuh ngaji. Nah, coba kalau nggak ngaji, ya. Kalau sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi harus mati, gimana lah? Makanya orang yang berilmu, saya pernah punya pengalaman. Kita sama teman-teman mulai dulu ngaji sampai Batam. Nah ya, di box belakang itu teman-teman juga. Kita bertiga di depan, supir saya di tengah, dan ada lagi di sebelah. Qadarullah jam 12 kurang lebih, kurang seperempat. Saya masih ingat kejadian tahun 2005. Terus sampai di Taman Kota itu perempatan. Berhenti, kita lagi berhenti dari arah timur. Pes. Saya masih ingat namanya Malino Putra. Itu nabrak kita tengah pas. Pada saat dari itu kita takbir bertiga, Allahu Akbar. Yang saya ingat apa? Hadis ini, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Kalaulah mati, insya Allah saya tidak berada di jalan. Ternyata apa? Ya nggak apa-apa. Oh, itu. Supirnya itu keluar. Saya masih begini. Supirnya keluar. Sebelah saya keluar. Saya kakinya tak takut. Yang satunya kurang popoi. Saya mencoba keluar bisa. Cuman geliyeng karena apa, ini benturan dengan kaca. Itu kalau orang lihat mobilnya itu seakan-akan orang yang di situ nggak ada ini. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jawaribullah itu diantara faedahnya. Kadang-kadang kita ini melihat bahwa satu kebaikan itu dari satu sisi, tapi sisi yang lain tidak. Artinya apa? Orang melakukan kebaikan itu pasti sekali lagi ada tantangan. Jangan dikira kebaikan yang jenengan itu tidak dibenci oleh orang. Kenapa? Karena ada seorang pejabat itu ketika diberi oleh Allah ya sakit, terus kemudian ada yang hasad atau ya dengki, ingin menggantikan kedudukannya sampai dia sakit-sakit itu karena memikirkan itu. Saya bilang udah lepas saja jabatannya. Buat apa jabatan dengan pertahankan akhirnya bikin sakit bertahun-tahun, rumah sakit lagi, saya bilang gitu. Tapi saya ini baik sama karyawan saya.
sama bawahan saya. Kalau saya punya apapun yang saya dapatkan itu saya bagi-bagi kepada mereka. Jenengan ini baik Pak, tapi kursi ini sampai gitu. Ada yang menghendaki. Jadi kebaikan yang jenengan itu membuat dibenci orang itu bukan karena jenengan. Orang yang paling baik di dunia yang tidak ada tandingannya Nabi Muhammad. Tapi apa? Faktanya dibenci oleh orang kafir. Makanya Pak, hari ini kalau ada orang mengaku pengikut Nabi, kalau tidak dibenci sama orang kafir, ya maaf dipertanyakan. Kan begitu kan? Logikanya gitu ya. Ada orang jahat, jenengan duduk bareng aja, ada duduk makan aja, nggak ada hubungannya, masih lihat aja. Orang tuanya sampai masih khawatir. Kira-kira orang macam apa? Masalah mau apa namanya? Orang ini terkenal jahat. Itu masih dekat aja. Nah ini Nabi Muhammad coba pengikut, orang yang ngikutin Nabi Muhammad SAW itu pasti ya akan dimusuhi kan oleh kafir Quraisy ya. Sampai sekarang orang yang masih mengikuti Nabi Muhammad itu pasti dimusuhi sampai kapanpun. Nah kalau ada orang yang tidak memusuhi, bahkan orang kafir tidak memusuhinya, ya maaf, ini berarti di penguasa. Berarti keyakinan dan ngikutnya kepada Nabi Muhammad SAW itu dipertanyakan. Makanya kalau orang sudah berada di jalan Allah itu ya sudah harus dipertahankan. Karena mati yang kita kehendaki itu ada di jalan. Selain ada jalan Allah, berarti ada jalan setan kan itu kan. Kalau kita tidak berada di jalan Allah, berarti maknanya kita sedang berada di mana? Ya sudah, kita pilih di mana. Nah, kalau kita ingin selamat, itulah yang berada di dalam ridhonya Allah SWT. Insya Allah. Baik. Kemudian yang keenam, apa faedahnya? Orang berilmu atau orang alim itu, lebih utama dari ahli ibadah. Kenapa? Ya dia sama-sama ibadah tapi pakai ilmu, yang satu enggak. Makanya ada satu kisah, tidurnya orang berilmu lebih ditakuti setan daripada orang beribadah malam hari tapi nggak pakai ilmu, kubrak gitu. Terus batal kok terus karena nggak pakai ilmu. Coba. Makanya setan lebih takut. Kita mungkin amalnya sedikit lah. Dengan cuma ngaji, bantu orang, di rumah bantu orang tua, ya kan? Ngopeni orang tua dan seterusnya, mungkin amalnya itu nggak banyak. Tapi kemudian diilmui terus daripada kotoyo rono-rono ibadah itu. Kalau dia nggak pakai ilmu, ibadahnya ya percuma, nggak ada gunanya. Makanya orang alim itu bagaimana? Gitu kan? Orang alim itu kalau saya melihat dari pengertiannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan innamal alim man amila bima alima wa wafaqahu ilmu amal. Jadi orang alim itu bahasa pendeknya kita adalah orang yang ilmunya sama dengan amalannya. Amalannya sama dengan ilmunya. Orang mau ngomong ya, itu pakai ilmu. Dan ilmunya sudah diamalkan. Itu alim. Ya, saya sering ngasih contoh diantaranya adalah kisahnya Hasan al-Basri. Kisah Hasan al-Basri itu tentang apa? Tentang beliau ketika diminta oleh budak. Hasan al-Basri seorang alim, ulama gitu kan. Dia juga seorang pemimpin Basrah. Dia datang, dia minta begini, bahasa kitanya. Pak Yai, saya usul bagaimana kalau nanti khutbah Jumatnya, materinya, permintaannya itu adalah tentang keutamaan membebaskan budak. Ini yang minta budak nih. Namanya orang kiai, jawabannya insya. Orangnya seneng jawab insya Allah, karena insya Allahnya orang Islam itu mesti 99%. Tapi kan penentunya adalah Allah SWT kan itu. Wah baik budak-budak. Wah para budak, insya Allah nanti Hasan al-Basri akan apa? Khutbah tentang keutamaan besar budak, senang budak. Diharapkan nanti tuannya dengan
materi itu akan membebaskan budak-budaknya. Para budak sekolah mau ngarep lah. Biasanya gurih Jumatan ini. Wah, materi ini itu kan gitu. Wah, mungkin lali nih bahasa kita aja. Mungkin lali. Sudah pulang. Insya Allah minggu depan ya. Dinten ini beda meneh. Wah, iya sih itu. Sudah 2 pekan ini enggak menyampaikan tentang itu. Begitu pekan ketiganya kurang lebih baru menyampaikan tentang apa? Bagaimana keutamaan membebaskan didatangilah Hasan Al-Basri oleh para budak tadi. Ya Hasan Al-Basri, bagaimana kok baru sampaikan sekarang gitu? Padahal saya sudah minta dan pesan materi ini disampaikan 2 minggu yang lalu. Apa kata beliau? Saya ini sedang sibuk dan saya sedang membutuhkan budak saya. Tadi pagi saya sudah tidak sibuk, budak saya merdekakan. Baru saya ngomong. Jadi orang alim itu ngomong itu saat dulunya sudah ngamal kisi. Sehingga ngomong itu mantep dulu. Tak. Coba kalau orang kayak antum yang belum nikah menerangkan tentang kebahagiaan rumah tangga bisa nggak? Begini, bagian rumah tangga itu ya, wah pokoknya indah piye udah tahu. Ya, nggak bisa. Orang belum pernah makan durian nyerita enaknya durian nggak bisa. Coba, pernah makan durian belum, Pak? Gimana enaknya? Wah, masya Allah. Orang ngerti. Ya nggak bisa. Makanya kita ini kalau lihat orang kok nerangkan itu kok ngambang itu, ampang itu sebenarnya karena apa? Dia belum mengamalkan. Orang kalau sudah mengamalkan tuh enak itu loh, menjiwai, paham ya?